Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Diandra Putri. Di sini saya akan membahas terkait tantangan dan strategi era digital. Oke, saya akan membahas cyberculture terlebih dahulu karena cyberculture ini adalah dampak dari adanya era digital. Nah, di sini saya mengutip dari modul perkuliahan 2 Cyberculture dengan judul Karakteristik Cyberculture dan Konsekuensi Konten Cyber yang disusun oleh tim dosen pengampu mata kuliah pada halaman 2 tertulis bahwasannya menurut Kendall, dalam Pramod Cyberculture, culture form in or associated with online social space, yang artinya bahwa budaya dunia maya ini terbentuk dalam hubungan dengan ruang sosial secara online. Kemudian, menurut Jenkins, dalam Pramod menegaskan bahwa cyberculture adalah penyatuan kultur di mana personal komputer, telepon, internet, dan juga multimedia menyediakan integrasi komunikasi. Penyatuan ini tidak sebatas penyatuan platform perangkat teknologi saja, namun juga variasi fungsi di mana adanya hiburan dan informasi ini menjadi satu, yaitu bisa kita sebut dengan infotainment, dan hiburan serta pendidikan ini menyatu menjadi edutainment. Nah, perkembangan cyber kultur dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi komunikasi berbasis internet atau lebih dikenal dengan information, communication, and technology. Oleh karena itu, cyberculture ini terbentuk dalam hubungan dengan ruang sosial secara online. Sehingga dapat kita katakan bahwa cyberculture ini adalah segala budaya yang telah atau saat ini kita sedang rasakan, sedang muncul dari penggunaan jaringan komputer untuk komunikasi dan hiburan ataupun berbagai bidang bisnis lainnya. Nah, cyberculture ini muncul karena adanya zaman yang mengalami perkembangan dan kemajuan dalam ranah kehidupan ke arah yang serba digital atau yang kita sebut itu sekarang adalah era digital. Nah, era digital ini adalah masa ketika informasi ini mudah untuk kita dapatkan dan sangat cepat sekali diperoleh gitu. Dan serta disebarluaskannya pun cepat gitu menggunakan teknologi digital pastinya yang terhubung dengan internet. Seperti itu. Nah, di sini kita akan membahas terkait era digital. Menurut Communication Technology Timeline yang dikutip dari Brown, berbagai jenis media elektronik di dunia mulai merebak pada awal tahun 1880-an, dimulai dengan alat komunikasi seperti telepon, tape recorder, dan juga radio. Nah, oke. Teknologi komunikasi dari media elektronik pada awalnya masih menggunakan sistem analog dan baru beralih ke sistem digital dengan ditandai hadirnya transformasi produk media seperti yang ada pada gambar di sini, ada e-book, ada kompas.com menjadi koran digital teman-teman. Selanjutnya di sini ada platform dari Lazada juga seperti itu. Nah, perkembangan teknologi digital ini adalah perkembangan di mana mulai hadirnya komputer, lahirnya internet, terus smartphone, juga pastinya jejaring-jejaring sosial. Nah, era digital masa kini semakin canggih yang menyebabkan terjadinya perubahan besar. Kita bisa merasakan hal tersebut ya, dan sudah menjadi kehidupan keseharian masyarakat juga, sudah masuk ke dalam kehidupan kita juga gitu. Yang mana hal tersebut juga pastinya mampu nih mengubah pola kehidupan kita yang semua serba digital gitu. Semua serba dimudahkan oleh digital. Baik, selanjutnya di sini ada tantangan era digital. Nah, tantangan dalam konteks era digital mengandung makna bahwa era digital harus dihadapi dengan suatu strategi untuk menyesuaikan diri dan tentunya agar tidak tertinggal dengan negara-negara maju atau negara-negara yang memang sudah mempersiapkan perkembangan era digital ini seperti itu. Nah, di sini ada revolusi industri. Ini sangat berkaitan ya, karena revolusi industri itu adalah sebuah perubahan cara hidup manusia ditandai dengan adanya kemajuan teknologi, informasi yang dapat mengintegrasikan ke dalam dunia kehidupan dengan digital sehingga memberikan dampak bagi kehidupan. Nah, jadi internet ini bukan hanya sebagai informasi saja, melainkan juga untuk menjadi bagian dalam hidup kita seperti itu. Nah, era digital ini juga kita sudah merasakan semua
informasi ini dan juga perkembangan teknologi ini secara signifikan sekali secara cepat sekali kita rasakan gitu kan. Nah, seperti sudah tidak adanya lagi batasan-batasan wilayah antar negara karena adanya jejaring sosial yang mudah untuk diakses ya secara virtual pastinya teman-teman. Semua hal juga dapat dengan mudah kita akses, terkoneksi dengan baik apabila ada jaringan internet sekali lagi, dan memberikan kemudahan hanya dalam satu perangkat teknologi saja, contohnya smartphone. Nah, di zaman modern ini, sekarang manusia telah memasuki revolusi industri 4.0, di mana revolusi industri 4.0 ini mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Nah, yang menggunakan jaringan internet tentunya, guna menghasilkan model bisnis baru berbasis digital dan menjanjikan adanya berbagai kemudahan bagi kehidupan manusia, seperti itu. Nah, di sini sebuah tantangan baru yang harus dihadapi, salah satunya Indonesia yang merupakan negara berkembang. Yang pertama, di Indonesia tidak seluruhnya aktif dalam era 4.0 menuju era 5.0. Maksudnya di sini adalah masih banyak masyarakat, khususnya pedesaan yang belum terlalu mengenal kecanggihan dari teknologi gitu, sehingga perlu adanya pendekatan ataupun sosialisasi karena dari teknologi ini akan memudahkan kehidupan mereka. Kemudian di sini ada perkembangan industri di era revolusi industri 4.0 sedang melakukan upaya bertransformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi di industri. Semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utama. Nah, maksudnya ini adalah saat ini ya teman-teman, di Indonesia ini terutama sektor-sektor usaha di berbagai bidang sedang menyesuaikan diri nih untuk menerima era baru. Untuk masa yang akan datang, teknologi ini kan akan semakin canggih ya. Bahkan sejumlah sektor industri nasional itu pun sudah siap memasuki era industri 4.0. Contohnya seperti industri otomotif. Dalam proses produksinya ini mereka sudah menggunakan sistem robotik dan juga infrastruktur Internet of Things atau IoT. Nah, di sini salah satu contohnya ya gambarnya. Kemudian ada strategi menghadapi era digital. Yang pertama ini perlu adanya literasi digital. Nah, sebenarnya literasi digital itu apa? Dia ini adalah adanya pengetahuan gitu, serta kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk membuat informasi, menemukan, mengevaluasi, dan memanfaatkannya secara bijak tentunya, secara cerdas, secara tepat, dan patuh kepada hukum. Jadi seperti smart user dalam penerapan komunikasi di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk mengikuti perkembangan dunia yang semakin maju saat ini, literasi digital menurut saya itu hal yang penting dan itu hal yang diperlukan dalam penggunaan teknologi. Terlebih kita bisa lihat tadi ya dari tantangan-tantangannya di Indonesia ini dalam pemanfaatan teknologi ini belum secara merata karena ada yang belum merasakannya seperti itu infrastrukturnya. Jadi menurut saya literasi digital ini salah satu hal yang penting juga agar menciptakan interaksi komunikasi yang baik. Selain itu pengguna juga bisa selalu bertanggung jawab juga atas informasi yang mereka peroleh. Jadi tidak adanya lagi yang namanya berita-berita hoax ataupun setidaknya kita bisa memfilterisasi dan kita bisa menjadi pengguna yang baik gitu. Nah, termasuk di dalamnya menjaga keamanan data dan privasi mereka di internet. Nah, kemudian di sini ada menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan mengembangkan SDM akan muncul generasi muda yang berpendidikan, kreatif, dan juga inovatif. Nah, hal ini memang sangat diperlukan ya, teman-teman, untuk mengambil peran dalam era digital yang membuat semakin tingginya persaingan di berbagai industri. Dan kecakapan digital itu memang menjadi modal utama sekali, menjadi modal penting juga agar tetap produktif di era digital. Apalagi sekarang sudah dipersiapkan nih namanya era digital 5.0 ya. Nah, kita harus siap untuk menyambut era digital tersebut sehingga kita bisa menyesuaikan diri, kita bisa berkembang seperti itu. Nah, terlebih pada kemauan. Jadi perlu adanya yang namanya kemauan dalam belajar, memaksimalkan penggunaan teknologi digital seperti itu.
Oke, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.